illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kalian semuanya wahai orang beriman tidak mampu menolong dia, tidak mampu menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad nasarahullahu, sungguh Allah itu telah menolongnya. Nabi mengambil tanah atau pasir di Batha, di lembah dataran tanah itu luar rumahnya, kemudian ditaburkan kepada para eksekutor yang telah dipilih dari berbagai kabilah, para pemuda itu, dengan membaca ayat waja'alna min baini aydihim saddan, kami jadikan di depan mereka itu seolah-olah ada tembok saddan, wa min khalfihim, di belakang mereka saddan, fa aksyainahum, kemudian kami tutup mata mereka semuanya. Akhirnya fahum la yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Mereka punya rencana, strategi, renstra untuk memadamkan matahari, memadamkan Islam. Nabi mau dibunuh, Nabi kalau enggak ditangkap, kalau enggak begitu diusir dari Mekah, diekstradisi. Itu rencana orang yang ada di muka bumi, tapi rencana yang ada di langit. Wa ayyadahu, Allah turunkan pertolongannya tadi. Keluar dalam keadaan selamat. Id akhrajahul ladzina kafaru tsaniyasnain id huma fil ghar, yaitu ketika orang kafir mengeluarkan mereka. Keluarnya Nabi dari Mekah kan karena diusir, karena mau dibunuh, bukan karena antarodin kerelaan. Ketika orang-orang kafir Quraisy Mekah itu mengusir Nabi kita, maka tengah malam dalam keadaan senyap-senyap seperti itu, beliau bersama Abu Bakar keluar. Cerdasan sisi intelijen dan jiwa militer Nabi itu ar-rasul qaidun. Nabi itu, Rasulullah itu adalah komandan, pemimpin sholat, imam sholat 5 waktu, pemimpin rumah tangga bagi para istrinya, juga seorang mu'alim, seorang guru. Nabi juga seorang panglima perang. Itu terkumpul pada Nabi. Maka strategi dan siasat ilmu tentang peperangan yang dipakai oleh Barat itu pada dasarnya juga mengadopsi al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu adalah barang dagangan yang hilang dari umat Islam. La tahzan fama dzanuka bisnain, prasangka kamu pada 2 orang yang di gua ini bagaimana? Allahu tsalisuhuma, Allah yang ketiga bersama kita. Allahu akbar. Ayat itu diturunkan kemuliaannya hanya untuk Rasulullah dan Abu Bakar. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah yang khusus kepada Nabi kita dan Abu Bakar yang ada di dalam gua itu. La tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, saudara sekalian, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah dan yang kami hormati. Bersyukur kita kepada Allah, kemudian syukur kita wujudkan tidak hanya pengakuan di dalam hati terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kita ucapkan dengan lisan sebagaimana dalam Al-Quran diulang-ulang agar kita tersentuh ayat, agar kita bersyukur. Fabi ayyi ala irabbikum atukadziban. Nikmat ala itu nikmat, ala irabbik, nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang masih kamu ingkari kalau kamu tidak mau bersyukur. Diulang dan diulang di dalam ayat itu, di dalam surat yang dibaca oleh imam kita pada sholat subuh hari ini. Fabi ayyi ala irabbikuma atukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kamu masih kufur. Itu menyentuh bagi kita untuk terus menghayati kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dari sisi yang pertama jelas nikmat iman
Islam, tauhid kita ini, kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah, manisnya dekat kepada Allah, itu nikmat, a'zamun ni'am, nikmat yang terbesar adalah iman, Islam, tauhid kita. Kemudian kita bisa menghayati, para bapak saudara sekalian, diberi nikmat kesehatan, juga jangan salah persepsi. Kalau sudah sehat, olahraga, mampu dengan menjaga makanan, olahraganya dijaga, istirahatnya dijaga. Kalau sudah diberi sehat juga untuk apa? Kita minta diberi kesehatan juga agar bisa untuk ibadah kita bisa optimal. Diberi kesehatan untuk ibadah, kemudian diberi harta dan kenikmatan juga untuk ibadah. Itu semua adalah bagian daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita disentuh oleh Allah, disapa. Nikmat yang mana lagi? Nikmat yang apa lagi dari Tuhanmu yang kamu masih ingkar, tidak kamu syukur, tapi kamu kufur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, begitulah cara Allah kepada hambanya agar mengulang-ulang pertanyaan itu agar kita bersyukur kepadanya. Oleh karena itu kita wujudkan hari ini untuk duduk di tempat sholat subuh kita, menunggu sampai waktu syuruk, kemudian kita akhiri dengan sholat 2 rakaat yang nilainya di sisi Allah seperti nilai haji dan umroh yang sempurna, tamatan itu bagian daripada syukur kita kepada Allah. Terus sekalian, ada satu dokumen di dalam surat At-Taubah ayat 40 yang memberikan abstraksi perjalanan Nabi, keadaan Nabi ketika di Jabal Thaur. Dokumen itu bisa dilihat di dalam surat At-Taubah ayat 40. Dokumen di dalam Al-Quran yang sangat valid karena ini dari langit yang ke-7. Kami bacakan ayat ini sebagai pemberangkatan untuk mengambil pelajaran, potongan-potongan sejarah Nabi kita. Nah, ini dokumen mengkisahkan kondisi Nabi kita ketika di Jabal Thaur saat transit, kemudian 3 hari 3 malam untuk mengelabuhi orang-orang kafir Quraisy dan para pemuda yang samapta memainkan pedang dan tombaknya dan kepakaran di dalam individual stoknya. Illa tangsuruhu faqad nasarahullah id akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnaini idh huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Itulah dokumen yang Allah abadikan, potongan peristiwa Nabi kita saat tengah malam dalam kondisi mencekam dan penuh rasa khawatir, cemas, ketakutan, apalagi Abu Bakar As-Siddiq, kerisauannya itu diabadikan oleh Allah di dalam ayat ini. Illa tangsuruhu faqad nasarahullah. Kalau kalian semuanya, wahai orang beriman, tidak mampu menolong dia, tidak mampu menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad nasarahullahu, sungguh Allah itu telah menolongnya. Nanti dipaparkan begitu. Kalau kalian tidak bisa membantu, tidak bisa menolong keadaan yang terjepit Nabi kita, Allah lah yang menolong dia. Itu maksud kami rekam jejak ketika mau berangkat hijrah.
Bagaimana kalau dalam riwayat lain juga disebutkan tengah malam ketika siang harinya sudah rembukan dengan Abu Bakar berangkat dan sebagainya, Nabi pulang lagi ke rumahnya, kemudian malam itu memberikan kamuflase ke Ali bin Abi Thalib agar tinggal di rumah beliau, terus tidur di tempat tidur Nabi dan pakai selimutnya Nabi. Pokoknya kamu tetap tidur di sini pakai selimutku. Belum sampai waktu subuh, Nabi tengah malam itu keluar. Kemudian ada riwayat yang lain, Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri, Nabi keluar dari rumahnya tengah malam, kemudian hasil rencana, strategi, siasat untuk membunuh Nabi dari gedung DPR MPR-nya Quraisy Darun Nadwah saat itu, para eksekutor dari berbagai kabilah telah mengepung rumah Nabi. Para pemuda, 2 pemuda dari setiap kabilah dengan senjata yang lengkap untuk membunuh Nabi. Nabi keluar, kemudian dalam riwayat itu tengah malam itu, pokoknya belum subuh, Nabi membaca ayat itu, wa ja'alna min baini aidihim syaddan wa min khalfihim syaddan fa akhshaynahum fahum la yubsirun. Yang juga ayat itu diabadikan oleh Allah di dalam surat Yasin itu. Ayat berapa itu? Ayat 9. Nabi mengambil tanah atau pasir di Batha, di lembah dataran tanah itu di luar rumahnya, kemudian ditaburkan kepada para eksekutor yang telah dipilih dari berbagai kabilah, para pemuda itu, dengan membaca ayat, wa ja'alna min baini aydihim saddan. Kami jadikan di depan mereka itu seolah-olah ada tembok, saddan. Wa min khalfihim, di belakang mereka, saddan. Fa akshaynahum, kemudian kami tutup mata mereka semuanya. Akhirnya fahum la yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Nabi keluar. Nah, itulah maksud kami, mereka punya rencana, strategi, renstra untuk memadamkan matahari, memadamkan Islam. Nabi mau dibunuh, Nabi kalau enggak ditangkap, kalau enggak begitu diusir dari Mekah, diekstradisi. Itu rencana orang yang ada di muka bumi, tapi rencana yang ada di langit. Wa ayyadahu, Allah turunkan pertolongannya tadi. Keluar dalam keadaan selamat ke rumah Abu Bakar, kemudian Abu Bakar mengawal seperti yang kami sampaikan kemarin. Sampai di Gua Hira dalam keadaan siaga, ke depan, ke belakang, samping kiri, samping kanan, khawatir kalau Nabi di istilahnya surprise, sesuatu yang sifatnya surprise, mendadak. Maka kewaspadaan Abu Bakar, Masya Allah. Nah begitu ayat ini begitu sampai di Jabal Thawr tengah malam itu, pokoknya malam itu jalan kaki, kalau kalian tidak bisa menolong dia, faqad nasarahullah, Allah yang menolong dia itu. Id akhrajahul ladzina kafaru tsaniyasnain id huma fil ghar, yaitu ketika orang kafir mengeluarkan mereka. Keluarnya Nabi dari Mekah kan karena diusir, karena mau dibunuh, bukan karena antarodin kerelaan. Ketika orang-orang kafir Quraisy Mekah itu mengusir Nabi kita, maka tengah malam dalam keadaan senyap-senyap seperti itu, beliau bersama Abu Bakar keluar. Itu yang menolong Allah, walaupun mereka sudah membuat siasat untuk membunuh Nabi. Rumah Nabi sudah dikepung sejak sore, sudah bahkan belum sekian pekan sudah mengadakan gerakan clandestine intelijen untuk aksinya. Itu sudah hamin 1 bulan sebelumnya, sudah matang, simulasi sudah disiapkan kayak begitu untuk dibunuh. Nah akhirnya Allah selamatkan. Dan di Gua Hira ceritanya di ayat ini, dokumen ini juga mengisahkan id akhrajahul ladzina kafaru tsaniyasnaini idhuma fil ghar. Orang kafir mengusir
Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau berdua di Jabal Thaur karena kecerdasan sisi intelijen dan jiwa militer Nabi itu ar-rasul qaidun. Nabi itu, Rasulullah itu adalah komandan. Rasulullah itu komandan, pemimpin sholat, imam sholat 5 waktu, pemimpin rumah tangga bagi para istrinya, juga seorang mu'alim, seorang guru. Nabi juga seorang panglima perang. Itu terkumpul pada Nabi. Maka strategi dan siasat ilmu tentang peperangan yang dipakai oleh Barat itu pada dasarnya juga mengadopsi al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu adalah barang dagangan yang hilang dari umat Islam. Rasul seorang komandan juga. Nah, itu nggak bisa dipisahkan. Seorang negarawan, presiden, seorang kepala rumah tangga, seorang imam rawatib 5 waktu, seorang guru, juga seorang panglima perang. Maka Nabi untuk mengecoh para orang-orang kafir Quraisy dan para pemuda yang telah diutus untuk menjadi eksekutor membunuh Nabi tadi, Nabi singgah dulu di Jabal Thaur 3 hari 3 malam. Pertimbangan 3 hari 3 malam. Malam pertama atau hari pertama semangat 100%, 100/100 untuk mencari, karena 100 unta masih semangatnya utuh. Hari kedua mulai kendor, 75%, dicari ke sana kemari, jalan menuju ke Madinah sudah ditelusuri, kok tidak ada, kendor lagi. Hari yang ketiga juga kendor, mulai kendor. Hari yang ketiga, waduh, sudah jalan ke Madinah, sudah ditelusuri, dikejar, tidak mungkin nggak ada nih, kok sudah semakin sekian jauhnya, ke sana kemari hingga bingung. Nah, itulah diantara hikmah ahli sejarah menyebutkan kenapa hari menentukan Nabi kita 3 hari 3 malam untuk mengecoh orang-orang Quraisy ketika pencarian sebagai wanted DPO yang kepala Nabi, kepala Abu Bakar masing-masing dihargai 100 unta. Ini kan sejarah terulang dalam urusan antara hak dan batil, pelaku kebenaran karena sangat membuat ribetnya para rezim, akhirnya kadang harus dihargai sekian dolar. Siapa yang bisa menangkap dalam keadaan hidup atau mati, di penjara, di ekstradisi, itu tradisi. Pola itu sudah ada di zaman Nabi kita. Nah, ketika itu siapa yang menjadi manajer dalam masa 3 hari 3 malam di gua itu? Abu Bakar As-Siddiq. Mudabirnya siapa? Yang mengelola perjalanan itu siapa? Pikiran Nabi, kemudian pelaksananya juga kadang Abu Bakar As-Siddiq. Maksud kami tadi 3 hari 3 malam makan apa? Maka putri Asma binti Abu Bakar menyiapkan rangsukan makan pagi, makan siangnya, kemudian minum susunya. Abu Bakar sudah order, sudah diperintahkan, yaitu budak pengembala kambingnya Abu Bakar As-Siddiq yang sangat banyak, yang bernama Amir bin Fuhairah, yang ada di tepian luar kota Mekah dekat Jabal Thaur. Yang gunung itu kalau Bapak sekalian googling di internet, itu tingginya jauh lebih tinggi daripada Burjun, daripada menara Masjidil Haram yang ada jamnya itu. Itu masih lebih tinggi Jabal Thaur, bayangkan. Nah, itu mengembala kambing di situ, ketika sore hari diperah susu kambingnya, kemudian dihidangkan kepada Rasulullah dan Abu Bakar oleh budak Amir bin Fuhairah yang mengembala kambing. Nanti Abdullah putranya ketika sore membawa rangsuman makan untuk malamnya sambil membawa berita, hari ini orang kafir Quraisy menghargai 100 unta kepada siapapun yang bisa membawa Nabi dan Abu Bakar. Nah, itu berita itu dibawa oleh putra Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq sebagai
apa itu pendataan yang ada di Mekah disampaikan kepada bapaknya dan kepada Rasulullah di Jabal Sur ketika matahari sudah tenggelam, sambil mengembala kambing ketika malam sudah gelap, dia baru pulang ke Mekah. Jadi sebagai cover, tidak kelihatan. Anaknya memberikan rangsuman makan pagi siangnya, naik turun, Asma binti Abu Bakar. Itu semua Abu Bakar yang mengelola 3 hari 3 malam itu. Lah, ini ada kisah yang menarik. Ketika Nabi, berita Mekah senantiasa sampai kepada Nabi karena ada putra beliau yang setiap saat ketika sore hari mengendap-endap menjadi cover seperti pengembala kambing itu sambil memberikan susu, menghidangkan susu itu. 100 unta diumumkan pada siapa saja yang mampu membawa Nabi kita ataupun Abu Bakar kepada tokoh Quraisy. Itulah ultimatumnya rezim. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla. Itulah kalimat seruan ajakan orang kafir untuk membunuh Nabi yang sampai dihargai 100 unta 1 kepala. Sama kan? Hari ini pelaku kebaikan kadang nggak tertangkap, dihargai siapa yang bisa menemukan, dihargai sekian. Nah, persis seperti itu. Akhirnya semua mencari seperti itu sampai kisah yang menarik itu Abu Jahal, tokoh Quraisy yang sangat terpandang dari sisi jabatan, kecerdasan, negarawan dan kekayaannya, teknokrat, konglomeratnya terpandang. Maka Abul Hakam nama aslinya, seorang yang cerdas, visioner, negarawannya. Karena tidak menerima Islam diganti namanya Abu Jahal, orang yang bodoh walaupun cerdas urusan keduniaannya. Nah gitu dari sisi bahasa. Dia menyari, ketika pagi hari gagal, ternyata malam hari itu semuanya tidak mendapatkan Nabi, ternyata yang di rumah adalah Ali. Akhirnya Abu Jahal pun geram sampai nyari datang ke Abu Bakar. Ada yang menyebutkan didobrak, ada yang menyebutkan diketok dengan paksa. Yang keluar itu adalah putrinya Abu Bakar, gadis yang bernama Asma binti Abu Bakar ini, Abu Bakar As-Siddiq. Aina abuk, di mana bapak kamu? Aina Abu Bakrin, di mana bapak kamu Abu Bakar? Qalat la adri, aku tidak tahu. Didesak, di mana bapak kamu? Nah inilah hikmah. Karena dia tidak tahu, wallahu alam, tapi jawabannya saya tidak tahu. Ini pelajaran ketika orang itu dalam urusan-urusan pekerjaan perjuangan besar. Abu Bakar tidak beritahu. Pokoknya amanah ini. Atau sisi yang lain, dia tahu bapaknya mendampingi Nabi. Nah ini tapi berat, tidak semua orang lulus. Tahu ini amanah, tapi ternyata Asma walaupun gadis, bapaknya mendampingi Nabi di Jabal Saur karena dia yang merangsum makanan, nanti sudah disetting seperti itu, dia kuat memegang amanah, ketahuannya kerahasiaan ini. Sampai akhirnya ditempeleng, dipukul pelipisnya, pipinya, kemudian telinganya itu sampai keluar darah. Keluar dari telinganya itu darah. Saking kerasnya pukulan tempelengan Abu Jahal itu. Itu gadis yang masih belia. Dia kuat menahan beban, menanggung rahasia karena dia tahu. Padahal tidak semua orang yang tahu itu lulus ketika diinterogasi. Tidak semua orang yang tahu itu dia lulus untuk memegang amanah karena beratnya siksaan yang kita tidak bisa menyalahkan. Ketika kita melihat bagaimana foto yang disebar, kaum muslimin pemuda Islam yang dibantai itu berat sekali. Asma lulus sampai ditempeleng, akhirnya telinganya itu keluar dari telinga darah. Padahal dia tahu kalau bapaknya mendampingi Nabi. Itu pelajaran bagi kita. Kenapa sekuat seperti itu? Karena yakin benar
apa yang diamanahkan pada dirinya sebuah kebenaran dan balasannya surga. Walaupun disiksa kayak apapun, dia tidak nyanyi, tidak buka secuil pun. Itulah pelajaran yang benar, mahal bagi kita kalau sewaktu-waktu ya musuh Allah itu terjadi tribulasi benturan dengan umat Islam. Akhirnya ada kisah juga para pemuda-pemuda, siapa yang tidak tergoda? Unta yang dalam Al-Quran Allah sebutkan, afalam yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Masa kamu tidak tahu bagaimana unta itu diciptakan? Agar kita tersentuh, karena sudah masyhur Safinatul Sohro, apa itu kapal dan perahu kendaraan padang pasir yang sangat unik itu unta. Artinya sesuatu yang menjadikan, yang diagung-agungkan orang, yang itu harian kamu, kendaraan kamu setiap saat kamu pakai itu unta. Mahar untuk pernikahan itu unta, sekian puluh unta. Bahkan diat denda antara kabilah satu dengan yang lain, denda untuk pembayarannya unta, kendaraan unta. Jadi sesuatu yang sangat diagungkan. Afalam yanzuruna ilal ibil. Masa kamu tidak memperhatikan unta, bagaimana unta itu diciptakan? Yang itu sesuatu kamu pakai untuk kendaraan, untuk mahar ketika mau nikah, melamar orang, putri, untuk kamu jadikan denda diat antara satu yang lain ketika mengadakan perjanjian juga unta. 100 unta. Bapak sekalian, siapa yang tak tergiur kemudian mencari Nabi semuanya? 100 unta. Itu kalau kita bayangkan mungkin barang yang mahal hari ini yang dijak agung-agungan seseorang, kendaraan apa ya, seperti itulah. Akhirnya Abu Lahab, Abu Jahal seperti itu, para pemuda sampai dalam riwayat itu mengejar ke sana kemari, ke utara, ke selatan, jalan menuju Madinah hingga ke Jabal Saur. Ke Jabal Saur. Qala Abu Bakar, "Lau ahaduhum," andaikan salah seorang dari mereka ya Rasulullah, andaikan salah seorang dari mereka itu, lau ahadum yang dzuru ila tahtatihim, andaikan mereka itu melihat ke bawah mereka, to'a, mereka menunduk sedikit saja kepalanya ke bawah, kaki mereka yang di atasnya sudah di situ, pedang telah disiapkan, dipegang, laro'ana, pasti mereka akan melihat kita. Itu kecemasan Abu Bakar As-Siddiq, kaki yang sudah ada di atas Jabal Saur, kemudian injakan kaki para pemuda-pemuda yang penuh mereka semangat membawa pedang untuk memenggal leher Nabi kalau melawan. Lau ahaduhum yang duru ila tahta abdamihim laro'ana, andaikan mereka itu melongok atau to'ayu to'tiu itu menundukkan kepalanya, melongok ke bawah sedikit ke bawah kaki mereka, pasti akan melihat kita wahai Nabi. Itu akhirnya dijawab oleh Nabi itu, idhuma fil ghar id yaqulu li sahibihi. Ini dokumen Al-Qur'an. Abu Bakar, fama dzanuka bisnain, apa prasangka kamu dengan dua orang yang ada di gua? Allahu tsalisuhuma, Allah yang ketiga. Id qala li sahibi la tahzan, jangan kamu sedih, innallaha ma'ana, Allah bersama kita, Allah bersama kita. Ketentraman, fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyatahu bi junudil lam tarauha, Allah berikan sakinah, ketenangan itu kepada Rasulullah. Ini kan tentara, kondisi cemas Abu Bakar, panik, suara yang gemuruh di luar sudah terdengar, kaki berdecak di atas gua. Andaikan dia melongok sedikit saja ke lubang itu, pasti akan ketahuan. Bagaimana yang risikonya adalah mati. Pedang telah berkelibatan di atas tuh sudah terdengar suara samurainya. La tahzan, fama dzanuka bisnain, prasangka kamu pada dua orang yang di gua ini bagaimana? Allahu tsalisuhuma, Allah yang ketiga bersama kita. Allahu Akbar. Ayat itu diturunkan kemuliaannya hanya untuk Rasulullah dan Abu Bakar. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah yang khusus kepada Nabi kita dan Abu Bakar yang ada di dalam gua itu. Allahu tsalisuhuma,
innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, Allah bersama kita. Allahu Akbar. Lagi ini Bapak sekalian, kalau panjenengan mencermati ada tokoh agama yang menyoal untuk penyatuan kerukunan antara Syiah dengan Islam. Nah, sementara Syiah itu menghujat, mencela, mencaci maki Abu Bakar As-Siddiq, mencela, menghujat Umar ibnul Khattab, mencela Ibunda Aisyah. Padahal Allah sendiri telah berfirman, la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, kamu jangan sedih, Allah bersama kita. Kebersamaan Allah yang khusus untuk beliau berdua. Coba kedudukan yang mana lagi? Itu maksud kami, ketika seluruh penduduk muka bumi zaman itu dilihat hatinya yang paling bersih adalah Rasulullah, maka Rasulullah jadi Nabi dan Rasul. Kemudian ketika dilihat manusia di muka bumi yang paling bersih hatinya setelah Nabi adalah sahabat-sahabatnya, dan urut-urutannya adalah paling bersih hatinya setelah Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Lah Abu Bakar As-Siddiq yang sudah dimuliakan oleh Allah itu dihujat, dicaci maki, dijelek-jelekan, kilabun nar. Abu Bakar, Umar, Ibunda Aisyah itu adalah anjingnya neraka. Itu akidahnya Syiah. Lah masuk mereka Islam menghujat Al-Quran itu tidak sahih, sudah tidak asli Al-Quran. Abu Bakar itu anjingnya neraka, Umar ibnul Khattab anjingnya neraka. Lah masa seperti itu masih Islam? Nah, coba akidah Syiah itu loh maksud kami. Sementara dalam sejarah ini Allah bersama Abu Bakar, Allah bersama Rasulullah dalam gua itu. Nah, begitulah pelajaran juga yang penting jadi akidah kita, agar kita tidak terumbang-ambing. Walaupun yang mengatakan tokoh kalau Syiah itu masih bagian daripada Islam, bukan. La tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Allah menurunkan sakinah, ketenangan kepada Rasulullah, wa ayyatahu bijunudil lam tarawha. Allah menurunkan, mengokohkan Nabi kita dengan tentara-tentara yang kalian tidak melihatnya. Allah turunkan sakinah lewat malaikat berikan ketentraman. Allah turunkan tentaranya berupa ada riwayat laba-laba yang tidak seolah tidak mungkin orang itu masuk ke lubang ini. Ada Allah turunkan tentara Allah berupa pengokoh dan menguatkan hati Nabi. Ada sarang burung di dekat gua itu, jadi seolah tidak mungkin ini kalau ada orang di dalamnya, dan seterusnya. Itu maksudnya wa ayyadahu bijunudil lam taroha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla. Allah jadikan kalimat orang kafir itu hina, rendahan. Maksudnya seruan ajakan orang kafir dalam kasus ini 100 unta, siapa saja yang membawa kepala Rasulullah, kepala Abu Bakar, hidup atau mati. Ini kalau kita bawa hari ini, seruan dan ajakan orang-orang kafir yang ingin memadamkan matahari, kebenaran dikelabui seolah-olah itu batil dan salah, kebatilan dan kesalahan karena diiklankan setiap hari seolah-olah benar, itu cepat atau lambat pasti akan ketahuan. Itu sudah sunnah, itu menjadi keyakinan kita. Wa ja'ala kalimatil ladzina kafaru sufla. Seruan ajakan kekafiran, kebohongan yang dikemas seolah-olah sistemik dan rapi seperti itu akan tetap rapuh, nanti tidak akan langgeng. Wa ja'ala kalimatullahi hiyal ulya. Kalimat Allah, kalimat tauhid, kebenaran Islam itu pasti nanti akan ulya, akan tinggi dan menang. Nah, ini yang terus menjadikan kita, maksud kami, terhibur keyakinan kita agar kita tetap berpihak dan berbuat membela kebenaran. Makanya meskipun, coba jenengan renungkan sejarah ini, Nabi kan sendirian. Setelah itu setelah istri Khadijah, siapa? Anak angkatnya dulu, walaupun terus dihapus, anak angkat itu tidak ada. Zaid bin Harisah,
sepupunya sendiri Ali bin Abi Thalib. 4 orang, Abu Bakar, ada Mikdad, 6 orang. Hanya 6 orang, tapi hari ini seluruh dunia sudah tersentuh Islam. Hanya 4 orang melawan rezim kafir zaman itu yang dilawan. Tapi menang kan? Terus nomor 2, jenengan renungkan. Malam itu Nabi kita keluar dari Mekah, keluar dari rumah sampai disanggong oleh para Al-Ghulju, datang ke Abu Bakar As-Siddiq. Keluar dalam keadaan senyap-senyap itu, hati-hati kalau ditangkap dibunuh. Itu kan takut, cemas, risau. Tapi menuju Mekah berapa tahun coba nanti? Tidak sampai 10 tahun balik lagi ke Mekah, membawa pasukan yang sangat banyak, menaklukkan rezim kekafiran Mekah. Fathu Makkah itu loh, itu kan tidak sampai 10 tahun setelah hijrah, tahun ke-8 itu. Keluar dari Mekah malam hari, kabur membawa iman karena mau dibunuh. 8 tahun berikutnya yang akan datang, masuk kota Mekah dalam keadaan membawa pasukan yang sangat menggetarkan rezim kekafiran Mekah. Ini kan sejarah. Kalau kebenaran itu wajah ala kalimatallahi hiyal ulya, kalimat Allah, kebenaran itu pasti nanti akan menang. Meski hari ini musibah dan berbagai musibah umat Islam menjadi objek, itu sebenarnya adalah muqaddimah kemenangan yang agung untuk Islam. Maka jangan risau. Ditangkapnya para pejuang, dibunuhnya para pejuang, kemudian Islam seolah-olah salah dan keliru. Pokoknya musibah bagi keislaman kita. Ini sebenarnya adalah muqaddimah kemenangan yang agung. Islam sebentar lagi akan jaya. Nah, umur kita ini kita tempelkan. Mari berpihak untuk Islam, berbuat sekuat kemampuan kita. Jangan dengan latah ngikuti iramanya orang kafir. Itu, kita sudah nggak berbuat untuk Islam. Padahal kemuliaan itu berbuat untuk Islam di keahlian kita masing-masing. Karena Islam nanti akan menang. Nabi ini kondisi takut ditangkap itu, nanti 8 tahun tuh masuk Mekah akan jaya menang, gitu loh. Nah, itu berarti pelajaran musibah, bencana, siksaan umat Islam hari ini sebenarnya adalah muqaddimah kemenangan yang agung untuk Islam beberapa saat lagi. Maka sisa-sisa umur kita, mari kita berpihak kepada kebenaran dan pelaku kebenaran agar tauhid kita lulus. Sholat kita tidak laku, ibadah kita tidak laku kalau berpihak kita keliru kepada kebatilan. Karena berpihak itu urusan tauhid. Keberpihakan, rasa takut, rasa berpihak itu urusan tauhid di dalam hati. Nah, ini yang mesti harus kita jaga, dan itulah pelajaran juga yang satu sisi dari keberadaan Nabi kita saat beliau di Jabal Saur, yang nanti menemui perjalanan apa saja ketika keluar dari Jabal Saur malam hari, dipandu oleh Abdullah bin Uraikid di perjalanan sampai ke Madinah, yang nanti pintu gerbangnya Bapak Ibu sekalian bisa googling, Madinah yang mana, Kuba, Masjid Kuba itu yang mana yang Nabi itu disambut oleh Tola al-Badru alaina itu. Itu Masya Allah indah sekali, menginspirasi kepada kita untuk tetap di atas Islam. Karena lewat cucuran keringat darah para pejuang, tumbuhan tulang belulang para pejuangnya, Islam ini jaya. Islam ini bukan transaksi, bukan berani berapa, tapi benar-benar berjuang ya akhirnya jaya seperti ini. Nah, mari kita mensyukuri kenikmat yang sangat besar keimanan dan keislaman yang sampai kepada kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.